Secara etimologis, asal kata liturgi berasal dari bahasa Yunani yaitu liturgia, yang terdiri dari dua kata yaitu leitos dan argon. Leitos atau leos atau laos yang berarti bangsa atau rakyat, yang berarti publik atau umum, sedangkan kata ergon dari ergatsomai yang berarti bekerja, atau dengan kata lain karya. Maka liturgia berarti karya untuk publik atau karya rakyat. Nah, di sini juga diartikan kata liturgia itu bisa diartikan sendiri berarti melaksanakan tugas-tugas umum dalam kota atau negara. Sedangkan dalam bahasa Latin, liturgia dapat diartikan sebagai opus plebis atau populi, atau karya rakyat atau karya umat. Maka lama-kelamaan arti ini diterjemahkan dengan opus Dei yang memiliki makna karya Allah yang menebus manusia dan karya manusia yang memuliakan Allah. Makna liturgi dipandang dari segi religius. Liturgi merupakan perayaan iman, maka perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Adapun bentuk-bentuk pengudusan yang ada di dalam gereja, yang pertama doa, yang kedua sakramen, yang ketiga difusi, lalu yang keempat sakramentale. Bentuk pengudusan gereja yang pertama adalah doa. Doa seringkali kita lakukan dan kita sudah bahas pada materi sebelumnya tentang doa, makna dan arti doa, fungsi doa, cara berdoa, syarat-syarat berdoa, dan lain sebagainya. Untuk pengudusan yang kedua adanya sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang terdiri dari dua kata yaitu sacra dan mentum. Sacra memiliki arti kudus atau suci, sedangkan mentum adalah tanda. Maka arti dan makna sakramen adalah tanda yang mendatangkan rahmat ataupun suatu karya Tuhan yang menyelamatkan, atau makna yang lain adalah meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama sakramen baptis, kedua penguatan, yang ketiga ekaristi, yang keempat sakramen tobat, kelima pengurapan orang sakit, keenam sakramen perkawinan, dan ketujuh sakramen imamat. Sakramen yang boleh diterima hanya sekali. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen penguatan, dan yang ketiga adalah sakramen imamat. Sedangkan sakramen yang boleh lebih dari satu kali diterima yaitu sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen perkawinan. Kaum awam hanya menerima sakramen dengan jumlah 6, dengan alasan apabila kita sudah menerima sakramen perkawinan maka kita tidak boleh lagi menerima sakramen imamat. Sebaliknya, apabila kita sudah menerima sakramen imamat maka kita tidak boleh lagi menerima sakramen perkawinan. Sedangkan biarawan-biarawati hanya menerima 5 sakramen. Sakramen yang tidak diterima adalah perkawinan dan imamat. Sakramen baptis merupakan dasar seluruh kehidupan Kristen. Sakramen baptis merupakan salah satu sakramen inisiasi atau pintu masuk menuju kehidupan roh Allah dan sebagai syarat mutlak untuk menerima sakramen yang lain. Maka dengan dibaptis, seseorang diterima sebagai anggota tubuhnya, yaitu umat Allah, sebagai anggota baru itu gerejanya, termasuk salah satu sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan. Ada 2 cara pembaptisan. Yang pertama menenggelamkan orang ke dalam air, lalu cara yang kedua melalui pencurahan air ke dahi sebanyak 3 kali dengan mengucapkan nama si pembaptis, dan formanya adalah aku membaptis saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesudah pembaptisan ada 2 upacara kecil. Yang pertama pengurapan, di mana diserupakan dengan Kristus, yaitu seseorang menerima tritugas Kristus, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan raja. Lalu pakaian putih ini mengenakan Kristus, karena seseorang itu ketika dibaptis maka dosa-dosanya bersih.
Kemudian seseorang itu akan diberikan lilin menyala. Ini melambangkan cahaya terang Kristus. Rahmat atau buah-buah sakramen baptis yang pertama, bersih dari dosa asal, yang kedua, menghapus semua dosa pribadi, lalu yang ketiga, terbebas dari hukuman Allah karena dosa, lalu yang keempat, mengambil tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan yang terakhir, seseorang ketika menerima sakramen baptis, dia akan menjadi milik Kristus karena telah dimeteraikan atau tak terhapuskan.